Rekan-rekan yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari Respro Manajemen Consulting. Hari ini kita akan membahas mengenai karir manajemen atau bagaimana memanajemeni sebuah karir. Bersama Respro Manajemen Consulting, Career and Career Management. Kita akan bahas pertama mengenai definisi dulu ya. Pertama adalah karir. Karir adalah seri jabatan seseorang pada saat dia bekerja mulai dari awal sampai dengan dia pensiun. Itu adalah karir, jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi. Kemudian yang kedua adalah career path. Career path adalah pola atau jalan menuju career goals. Itu disebut sebagai career path, jalannya ya. Berikutnya adalah career goals. Career goals adalah tujuan kita berkarir. Pada akhirnya mau menjadi seperti apa. Jadi jabatan pada masa yang akan datang. Berikutnya adalah career planning. Career planning adalah perencanaan dari career goals yang dibuat perencanaannya pada career planning menjadi career path yang pada akhirnya akan menjadi satu kesatuan pola, yaitu sebuah perencanaan karir yang terintegrasi. Kita masuk ke definisi selanjutnya, career development. Career development adalah improvement dari seseorang untuk mengembangkan antara career goals dengan kondisi saat ini. Misalnya dia ingin menjadi seorang marketing director, saat ini posisinya adalah marketing supervisor. Tentu ada kompetensi-kompetensi tersendiri yang ditetapkan untuk jabatan marketing director. Itulah disebut sebagai kompetensi pada masa yang akan datang, future, yang harus dia kembangkan saat ini untuk mencapai career goals-nya. Berikutnya adalah career planning and career development. Adalah salah satu set perangkat dimulai dari career goal, career path, career development sehingga menjadi satu kesatuan. Yang terakhir definisinya adalah career management system. Jadi biasanya di perusahaan-perusahaan itu memiliki career management system. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah untuk meretain bakat-bakat yang terbaik. Jadi karyawan-karyawan yang terbaik itu di-retain supaya nggak keluar dengan pola career path. Nanti kamu punya jalur karir mulai dari A, B, C, D. Nanti ada pola pengembangannya supaya karyawan tersebut tetap bertahan di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah meretain, yang kedua adalah memotivasi. Bagaimana karyawan bisa mencapai karir tertentu sehingga dia termotivasi untuk bekerja di perusahaan itu. Jadi untuk meretain dan motivasi salah satu caranya adalah dengan career management system. Berikut ini adalah skematik mengenai career planning and development. Dimulai dari mana? Dimulai dari career goals-nya apa? Misalnya di situ sebagai marketing director. Tentunya untuk mencapai posisi marketing director diperlukan planning atau perencanaan yang nantinya akan diterjemahkan menjadi career path atau jalan menuju career goals. Di antara career planning dan career path ada career development, pengembangan gap kompetensi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diceritakan atau direncanakan. Ada 4 hal yang berkaitan dengan career development. Yang pertama adalah formal education. Jadi pendidikan itu diperlukan pada posisi-posisi tertentu. Misalnya posisi supervisor harus D3, posisi manajer minimal harus S1, director minimal harus E2. Walaupun tidak serta-merta seperti itu, tapi itu adalah salah satu persyaratan yang bersifat normatif. Yang kedua adalah assessment. Pada proses career development kita harus menilai apakah kita sudah layak di posisi yang kita cita-citakan. Kalau belum, apa kekurangannya? Itulah namanya proses assessment. Berikutnya adalah job experience. Pengalaman-pengalaman kerja apa yang akan dibutuhkan untuk mencapai posisi tersebut. Dan yang terakhir adalah interpersonal relationship, atau bagaimana kita menjalin hubungan di lingkungan kerja baik dengan atasan, bawahan, rekan kerja untuk memuluskan pencapaian career goals. Nah, berikut ini adalah beberapa pattern atau pola dari career path. Biasanya career path itu adalah linear, mulai dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan
terendah atau jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi, mulai dari staff, supervisor, assistant manager, manager, general manager, director, dan direktur utama atau CEO. Ada 4 tipikal career path. Yang pertama adalah lurus, linear murni. Artinya dia berkarir pada jalur spesialisasinya. Misalnya, dia itu sales eksekutif, naik karirnya menjadi sales supervisor, sales manager, sales general manager, sampai dengan sales director. Murni, lurus, sesuai spesialisasinya. Kemudian yang kedua adalah berbelok sedikit, tetapi tetap dalam koridor divisi yang sama. Misalnya tadi, sales eksekutif naik sebagai digital marketing supervisor, naik lagi menjadi sales manager, naik lagi menjadi customer relationship general manager, yang terakhir adalah menjadi sales and marketing director dalam satu divisi yang sama, yaitu divisi sales and marketing division, tetapi karirnya ke berbagai departemen yang berbeda dalam satu divisi yang sama. Yang terakhir, yang poin 4, poin 2 dan poin 3 itu mirip ya. Yang poin 4 adalah dia berkarir pada divisi yang berbeda, departemen yang berbeda. Tipikal karir ini cocok untuk orang yang multi-talented dan ambisius. Fast learning. Dia tidak puas dengan kondisi saat ini dan pengen cepat berubah. Contohnya apa? Tadi misalnya sebagai sales eksekutif, dia pindah ke HR supervisor, pindah lagi ke manager operation, pindah lagi ke logistik general manager, pindah lagi ke director supply chain. Jadi dia melalui beberapa jabatan. Itu adalah 4 tipikal dari career path yang biasa atau umumnya. Dan ini adalah skematik untuk pencapaian karir, dimulai dari marketing clerk. Tadi ada yang lurus misalnya, mengikuti section head yang sama, department head, division head, yang terakhirnya BOD. Atau dia akan berbelok sedikit, tetapi dalam divisi yang sama. Dan yang terakhir adalah dia memilih karir yang berbeda-beda departemennya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai careers and careers management. Jadi apa hubungannya karir dengan karir management? Kaitannya adalah dengan strategi dari perusahaan. Jadi perusahaan itu yang pertama, paling kanan itu developing intellectual capital, artinya mengembangkan kapital dari masing-masing individu yang akhirnya akan dikembangkan menjadi level supervisory, manajerial, yang terakhir akan menjadi satu bisnis strategi di mana kontribusinya linear untuk kemajuan perusahaan. Ada 4 typical development opportunity dari career management. Yang pertama adalah career management itu sendiri. Yang kedua adalah succession planning, yaitu bagaimana menyiapkan pengganti orang-orang tertentu pada jabatan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah development method, metode development seperti apa yang akan digunakan. Nanti bisa cek di video saya mengenai people development. Kemudian yang berikutnya adalah individual development plan, yaitu perencanaan karir individu yang akan mengarah kepada pembuatan karir manajemen yang strategik. Skema berikutnya kita akan bicara mengenai skema dari success profile untuk mencapai posisi tertentu. Jadi profil atau kriteria apa yang cocok bagi orang-orang tertentu yang akan kita kembangkan karirnya. Yang pertama dilihat dari individual profile-nya. Kompetensinya dilihat, knowledge, skill, experience, education, dan sebagainya. Kemudian dicocokkan dengan profil yang dipersyaratkan baik dari sisi knowledge, pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja, maupun pendidikan. Apakah match atau mismatch? Sudah cocok atau belum? Kalau cocok bisa dilanjutkan, kalau belum ada 2 kemungkinannya. Tidak dilanjutkan atau yang kedua diberikan program development atau program pengembangan sesuai dengan job requirement yang ditetapkan baik secara jangka pendek, short term, maupun jangka panjang. Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tentunya. Nah, ini adalah berikutnya adalah tabel dari succession planning. Misalnya di sini ada nama Chief Executive dari Finance, misalnya Finance CFO.
Di bawahnya ada beberapa kandidat. Kandidat yang siap dan kandidat yang siap tetapi perlu persiapan. Jadi ada kandidat yang benar-benar ready tanpa pengembangan karena memang sudah memenuhi kriteria, atau kandidat yang belum ready harus dikembangkan with development. Dilihat, kemudian di level manager siapa yang akan menggantikan, kemudian di level supervisor. Jadi pada saat posisi atas ada penggantinya, maka di bawah akan mengisi, sehingga succession planning itu akan berjalan dengan sangat smooth sehingga organisasi bisa berjalan dengan maksimal. Ini adalah typical succession planning berikutnya. Sama seperti yang tadi, hanya perbedaan penekanan pada succession planning di posisi manajerial. Karena posisi manajerial adalah posisi yang sangat vital dalam organisasi yang kita sebut sebagai middle management. Mereka lah yang menggerakkan roda perusahaan sesungguhnya. Oke, kita masuk ke lebih detail lagi, yaitu career development plan. Apa yang harus kita kembangkan terhadap pengembangan individu? Yang pertama adalah kompetensinya. Identifikasi 3 kelebihan dari karyawan yang dipersiapkan untuk menduduki posisi tersebut, succession plan tadi. Apa saja strength-nya atau kekuatannya? Misalnya strategic thinking, execution. Kemudian result oriented, a spirit of winning. Jadi itu adalah contoh 3 kekuatan. Kemudian apa saja yang harus dikembangkan? Misalnya passion, tolerance of people-nya perlu dikembangkan. Written communication berarti keterampilan komunikasi tertulis perlu dikembangkan. Kemudian ambisinya perlu dikembangkan. Kemudian berikutnya adalah dibuatlah career goals-nya. Jangka pendeknya dia akan menjadi apa dulu? Misalnya menjadi supervisor dulu, kemudian berapa tahun lagi akan menjadi manajer, dan pada akhirnya akan dibuatlah satu perencanaan jangka panjang untuk mencapai posisi tertinggi dalam satu organisasi, misalnya sebagai direktur tertentu dari divisi yang memimpin divisi. Kemudian perlu dipertimbangkan juga mengenai penugasan-penugasan terkait dengan career planning yang sudah kita tetapkan dan kebutuhan training and development yang dibutuhkan. Misalnya tadi untuk mencapai posisi manajer, dia supervisor, kurang keterampilan berkomunikasi. Ada 2 cara. Pertama dikembangkan secara internal, kedua disekolahkanlah ke sekolah public speaking. Sehingga pada saat dia selesai melakukan development tersebut, sudah siap untuk menduduki posisi yang ditetapkan atau yang dituju. Yang terakhir pembahasan saya adalah kesuksesan apa saja dari people development implementation. Yang pertama tentunya adalah sistem, prosedur, dan data. Bagaimana sistem manajemen karir itu dibuat secara sistematis sehingga mencapai tujuan akhir untuk meretain bakat yang terbaik, kemudian untuk memotivasi karyawan untuk berkinerja lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah komitmen dari manajemen untuk mensukseskan program career management di perusahaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, gratis subscribe, like, share, and comment di bawah video. Nanti kita akan bahas di sana, silahkan komen apapun. Nanti kita akan bahas lebih detail, atau Anda juga bisa melalui kontak WA yang ada di kontak profile atau nomor email, alamat email yang tertera pada kontak profile. Nah, saat ini saya sedang menulis buku Sustainable Growth Resource Productivity, yaitu bagaimana membangun perusahaan yang tumbuh secara berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia,